Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Yuk. Kali ini kita akan membahas mengenai bacaan surah At-Tur dari ayat 15 sampai ayat 20. Kita akan bedah tajwidnya. Kita akan membaca secara perlahan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita mulai. Afasihrun, fa. Huruf fa itu ada sedikit udara yang keluar ya, fa. Karena huruf fa itu termasuk huruf hamas, maka ada sedikit udara yang mengalir ketika kita mengucapkan huruf fa. Afasih. Nah, hati-hati di sini sih menggunakan huruf h, bukan h, tapi ini huruf h yang berasal dari tengah tenggorokan ya. Afasih runha. Nah ini di atas ro ada harokat domah tanwin, yang mana domah tanwin kalau bertemu huruf h maka dibacanya jelas, atau dalam ilmu tajwid disebut dengan idhar. Huruf idhar itu ada alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Nah ini domah tanwin bertemu salah satu huruf idhar maka dibaca dengan jelas. Afasihrunha. Hadza za di sini dibacanya panjang ya, panjang antara 4 sampai 6 harokat. Ini hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ketika mad tabi'i bertemu alif atau bertemu hamzah di lain kalimat. Nah, di sini mad tabi'inya itu di atas huruf za itu ada fathah ya. Nah, setelah huruf za, setelah fathah itu ada alif, maka dinamakan mad tabi'i. Ketika mad tabi'i bertemu alif atau hamzah di lain kalimat, hamzahnya di sini kepunyaannya am, ya. Maksudnya di lain kalimat itu hamzahnya itu punyanya am, bukan punyanya hadza. Maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Mad tabi'i bertemu alif di lain kalimat dinamakan mad jaiz munfasil. Hadza am'a. Ada mim sukun bertemu alif. Nah ini dinamakan dengan idhar safawi. Dibacanya jelas ya, jangan didengungkan, jangan am'a, enggak. Tapi dibacanya jelas. Hadza am'a. Oke. Antum. Nun sukun bertemu huruf ta, ini dibacanya samar ya. Antum. Tidak dibaca jelas karena ini merupakan ikhfa. Ikhfa, nun sukun bertemu huruf yang 15. Hurufnya ikhfa itu ada 15. Hurufnya apa saja? Ada huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, po, dho, fa, qaf, kaf. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15 tadi, itu dibacanya samar dan dinamakan huruf ikhfa. La di sini 2 harokat saja, jangan terlalu panjang karena ini merupakan mad tabi'i. La tub, ba termasuk huruf qalqalah ya, maka dibacanya harus memantul. La tubsi. Nah ini shod kasroh dibacanya tebal. Hati-hati tertukar dengan huruf sin. Kalau kita bacanya seperti la tu besi. Nah itu memakai huruf sin. Beda halnya kalau kita memakai huruf so. La tu besi. Tebal ya. Huruf so itu tebal, berbeda dengan huruf sa. La tu besirun. Ada domah diikuti waw sukun mad tabi'i, tetapi ketika bertemu huruf hidup di akhir kalimat hukumnya berubah jadi mad arid li sukun, panjangnya 6 harokat. La tubsirun. Islauha. Hati-hati di sini ada so, hurufnya tebal,
islau, lau. Nah, ini dibacanya hati-hati jangan dibaca lao, tapi lau. Lau. Fathah diikuti wawu sukun ya. Islauha. Ha. Ha yang berasal dari pangkal tenggorokan. Islauha. Fals. Fals. Nah, di sini huruf fa itu panjang, ada alifnya, tetapi ketika dia bertemu huruf sukun, maka tidak dibaca panjang ya. Jadi dibacanya tidak islauha fas biru, tidak, tetapi bacanya fals biru. Fals langsung ke huruf so sukun. Fals biru, biru. Nah, di sini ada doma diikuti wawu sukun. Pengertiannya mad tabi'i. Tetapi ketika mad tabi'i bertemu alif di lain kalimat, hukumnya menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya sekitar 5 sampai 6 harokat. Fasbiru aula au ada fathah diikuti wawu sukun. Hati-hati jangan dibaca au, tapi dibaca au. Majukan lagi mulutnya. Au, aula, taus. Hati-hati huruf so dibaca tebal. Karena kalau kita bacanya tas, nah itu menggunakan huruf sin. Sedangkan kalau huruf so, aula, taus. Beda ya. Bedakan antara huruf so dan huruf sin. Aula tasbiru. Biru ada doma diikuti wawu sukun. Pengertian dari mad tabi'i. Aula tasbiru sawaun. Sawaun. Nah, ini ada mad tabi'i lagi. Fathah diikuti alif. Nah, kalau tadi bertemu dengan alif itu merupakan mad jaiz munfasil. Kalau ini bertemu hamzah di satu kalimat dinamakan mad wajib muttasil. Bedakan ya. Kalau mad jaiz munfasil tadi mad tabi'i bertemu alif di lain kalimat. Kalau mad wajib muttasil, mad tabi'i bertemu hamzah di satu kalimat. Jadi hamzahnya ini kepunyaan sawaun. Jadi masih satu kalimat ya. Dinamakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya antara 4 sampai 6 harokat. Sawaun. Sawaun un'a. Doma tanwin bertemu ain. Dinamakan izhar. Maka dibacanya harus jelas ya. Jangan didengungkan. Jangan sawa'un alaikum. Tidak. Bacanya jelas. Sawa'un'a. Un'a. Sawa'un alai. Fathah diikuti ya sukun. Hati-hati bacanya jangan alai. Bukan alaikum. Tapi alai. Alaikum. Alaikum kum'i. Mim sukun bertemu huruf alif atau hamzah merupakan idhar safawi, maka dibacanya harus jelas ya. Inna merupakan huruf gunnah, nun bertasydid merupakan gunnah, maka dibacanya harus didengungkan dulu ya. Innama ma ada fathah diikuti alif, mad tabi'i dibaca 2 harokat. Innama tujzau. Jim sukun merupakan huruf qalqalah, maka dibacanya harus memantul. Tujzau. Nah, ada fathah diikuti wawu sukun lagi, maka dibacanya jangan tujzau, tapi zau. Mulutnya dimajukan lagi ya. Tujzau nama kuntum. Nun sukun bertemu ta, ifa, maka bacanya harus
dengungkan atau samar ya. Tumta, tumta, mim sukun bertemu ta, masih idhar safawi, maka dibacanya harus jelas. Kuntum ta'malun. Domah diikuti waw sukun, mad arid lis sukun, panjangnya 6 harokat. Ta'malun. Inna, na, nun bertasydid merupakan guna, maka bacanya harus didengungkan dulu. Innal, innal, hati-hati lam sukunnya tidak memantul ya. Innal muttaqina, qina. Hati-hati jangan tertukar dengan huruf kaf ya. Muttaqina, qaf itu hurufnya tebal. Muttaqina, kasroh diikuti ya sukun merupakan mad tabi'i. Bacanya 2 harokat saja, jangan terlalu panjang. Fi. Nah, ini ada kasroh lagi diikuti ya sukun, masih mad tabi'i ya. Jannah, jannah, nun bertasydid gunnah, lalu kita panjangkan dulu. Jadi ini hukumnya ada 2, gunnah dan mad tabi'i. Jannatin, ada kasroh tanwin bertemu wawu merupakan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya hanya ada 4, ya nun mim wawu. Jadi ketika kasroh tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf yang 4 tadi, itu bacanya harus didengungkan. Jannatin wa na'im. Na'im ada kasroh diikuti ya sukun, mad tabi'i, kemudian bertemu huruf hidup min, tetapi dibaca waqaf, hukumnya menjadi mad arid lis sukun, panjangnya 6 harokat. Fa, fa, di atas fa ada fathah berdiri ya, masih termasuk mad tabi'i, dibaca 2 harokat saja, jangan terlalu panjang. Fakihina, hina ada kasroh diikuti ya sukun, masih mad tabi'i. Fakihina bima. Nah, bima di sini merupakan mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i bertemu alif di lain kalimat. Dibacanya panjang ya, antara 4 sampai 6 harokat. Bima fakihina bima ata, ta masih mad tabi'i ya. Wa waqahum, qa 2 harokat mad tabi'i. Wa waqahum ra, mim sukun bertemu ra, dibaca jelas ya. Hum rabbuhum, wa waqahum rabbuhum a, mim sukun bertemu ain lagi, dibaca jelas ya. Rabbuhum azza, za, fathah diikuti alif, mad tabi'i, azabal jahim. Kasroh diikuti ya sukun, mad tabi'i, kemudian bertemu huruf hidup mi, dibaca waqaf, merupakan mad arid lis sukun. Panjangnya 6 harokat. Kulu washrobu, kulu, lu 2 harokat ya, doma diikuti waw sukun, mad tabi'i, wash, memakai shin besar, washrobu, wash, shin itu ada sedikit udara yang keluar ya, berbeda dengan huruf sin. Kalau huruf shin itu ada sedikit udara yang keluar. Washrobu, bu doma diikuti waw sukun, merupakan mad tabi'i, 2 harokat, hati-hati jangan terlalu panjang. Washrobu hani'a, hani'a. Nah, ini mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kalimat dinamakan mad wajib muttasil, panjangnya antara 4 sampai 6 harokat. Hani'am, nah di sini ada fathah tanwin bertemu huruf ba, dinamakan iklab. Maka
bacanya harus mendengung. Hani'am bima, ma 2 harokat ya. Kuntum, nun sukun bertemu ta, ikhfa. Kuntum ta'malun. Doma diikuti waw sukun, bertemu huruf hidup di akhir kalimat, dinamakan mad arid li sukun, panjangnya 6 harokat. Muttaqiina, ina, kasro diikuti ya sukun, matobi'i dibaca 2 harokat, jangan terlalu panjang. Muttaqiina ala, nah ini ain, menggunakan ain bukan menggunakan huruf alif, hati-hati ya. Jadi bukan muttaqiina ala, tidak, tetapi menggunakan ain. Muttaqiina ala, la 2 harokat. Sururim, ada kasrah tanwin, bertemu mim, dibaca dengung karena ini termasuk idgham bi gunnah. Mas, ada shad sukun, huruf tebal, mas, hati-hati bukan mas, bukan mas, tapi mas, fufah, 2 harokat, matobi'i, masfufah. Nah ini tak marbutoh ketika diwakafkan, itu tidak dibaca masfufat atau tidak dibaca masfufatin. Tetapi ketika wakaf menjadi masfufah. Wazau, di atas wawu itu ada tasydid ya, maka kita harus tekan dulu. Wazawwaj, jim termasuk huruf qalqalah, maka harus dipantulkan. Wazawwajna, na 2 harokat termasuk matobi'i. Wazawwajnahum, nah ini mim sukun bertemu huruf ba, harus dibaca dengung karena ini termasuk ikhfa safawi, maka harus didengungkan terlebih dahulu ya. Wazawwajnahum bihu, doma diikuti waw sukun termasuk mad tabi'i. Bihurin, rin, nah di bawah ro itu ada kasrah tanwin, bertemu huruf ain. Bihurin, ain, dibacanya jelas ya. Kasrah tanwin atau nun sukun bertemu huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha, itu dibaca jelas, termasuk izhar, dinamakan izhar. Wazawwajnahum bihurin ain, kasroh diikuti ya sukun matobi'i, ketika bertemu huruf hidup dibaca waqaf, hukum tajwidnya menjadi mad arid li sukun, dibaca 6 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain.
Alhamdulillah pembahasan surah At-Tur dari ayat 15 sampai 20 telah selesai, kita kupas tajwidnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton dari awal sampai akhir. Kita terus memperbaiki bacaan Quran kita. Semoga Allah ridho. Segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.